Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimat, para ummahat, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan di dalam majelis ilmu yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat pada ayat yang kedua. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, dan janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suaranya Nabi. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama tafsir terkait masalah larangan kita itu mengangkat suara kita di atas suaranya Nabi. Sehingga disebutkan oleh Imam At-Tabari, di antara bentuk kita tidak boleh mengangkat suara kita di atas suaranya Nabi sedangkan beliau sudah meninggal dunia, yaitu apabila hadis dari beliau diucapkan, disebutkan, dibawakan di dalam majelis-majelis ilmu, maka tidak boleh kita mengeluarkan suara dan wajib bagi kita untuk beradab di hadapan sabda-sabda beliau. Oleh karenanya para ibu-ibu sekalian, selama kita berada di dalam majelis-majelis ilmu, usahakan kita benar-benar memperhatikan adab di dalam kita menuntut ilmu. Karena sebagaimana nasihat dari para ulama kita, bil adabi yufhamul ilm. Dengan adab seorang itu akan memahami ilmu agama. Sehingga tatkala seorang tidak memiliki adab di dalam majelis ilmu, maka itulah yang menjadi penghalang bagi kita untuk memahami ilmu agama Allah yang mulia ini. Ibu-ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dari tulisan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang berjudul Ushulus Sunnah, yaitu pokok-pokok akidah, prinsip-prinsip akidah ahli sunnah, yang syarahnya kita ambil dari tulisan Fadilatul Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Jibril rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk ke prinsip yang kedua, yang mana sebelumnya prinsip yang pertama dibawakan oleh Imam Ahmad itu adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah wal iktida'u bihim, yaitu dengan kita berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat itu berada di atasnya dan kita mengikuti jejak mereka. Maka para sahabat itu berada di atas Al-Quran dan Sunnah, berada di atas petunjuk daripada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Ya, kita
diperintahkan untuk mengikuti mereka. Di antaranya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 pada ayat yang ke-100. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang terdahulu lagi awal, baik dari kalangan muhajirin dan ansar, yaitu para sahabat, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, artinya mengikuti para sahabat, bi-ihsan, dengan cara yang baik. Apa maksudnya mengikuti mereka dengan baik di sini? Maka dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan mengikuti para sahabat itu dengan baik, yaitu bil i'tiqadat wal aqwal wal a'mal, yaitu kita mengikuti mereka dalam akidah, dalam ucapan, dan dalam perbuatan ibadah amalia kita sehari-hari. Jadi tidak bisa kita dikatakan telah mengikuti sahabat, tapi akidah kita berbeda dengan akidahnya para sahabat. Berarti kita telah menyimpang dari akidahnya para sahabat. Mana contoh akidah dari para sahabat? Para sahabat itu menetapkan Allah itu berada di atas, berada di atas arasy-Nya. Dan itu adalah akidah para sahabat. Maka ketika ada kaum muslimin mereka mengingkari Allah itu berada di atas, berarti mereka itu telah menyimpang dari akidahnya para sahabat. Maka tidak bisa dikatakan kita telah mengikuti para sahabat. Karena mengikuti para sahabat itu tidak cukup dari sisi perkataan, tidak cukup dari sisi pengamalan, tapi yang paling utama itu adalah dari sisi akidah, keyakinan. Meyakini Allah berada di atas, Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah itu tersenyum, Allah itu marah, Allah bisa dilihat nanti di hari kiamat. Itu diantara bagian daripada akidah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ibu-ibu yang mengaku sebagai orang-orang yang mengikuti para sahabat harus berjalan di atas jalan mereka dan tidak boleh kita menyimpang sedikit pun. Jangan sampai kita itu mengaku mengikuti para sahabat, tapi kenyataannya perbuatan amalan kita ini adalah sangat jauh daripada contoh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Apa itu? Poin yang kedua. Di antara prinsip akidah, prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah, dakwah salafiyah yang perlu ibu pahami dan ibu amalkan, yaitu watarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, meninggalkan setiap kebid'ahan, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Baik. Sebelum saya bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Abdurrahman Al-Jibril, saya ingin sampaikan dulu kepada ibu-ibu definisi bid'ah. Apa sih bid'ah itu? Supaya ibu tidak salah kaprah dengan bid'ah. Nanti perkara-perkara yang seharusnya tidak dimasukkan ke dalam ranah bid'ah yang dilarang itu dibawa. Ini contoh orang-orang tidak paham masalah bid'ah. Makanya kita harus ngerti dulu, kita harus paham dulu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu
pahami dulu penjelasan para ulama, baru kita itu boleh berbicara dan mengamalkan. Baik. Bid'ah itu secara bahasa Bu. Ya. Secara bahasa artinya adalah al-ikhtira' ala ghairi mithalin sabiq, yaitu ikhtira', perkara baru. Ya, perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Jadi sebelumnya itu nggak ada contohnya. Itu namanya bid'ah. Jadi ketika ada perkara baru sebelumnya tidak ada contoh, itu bid'ah secara umum dari tinjauan secara bahasa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Ayat 117. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Badi'us samawati wal ardh. Ya. Badi'us samawati wal ardh. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di situ, Badi'us samawati wal ardh. Allah lah sebagai pencipta langit dan bumi, yang mana bumi dan langit sebelumnya itu belum ada. Gak ada bumi dan langit sebelumnya itu. Tapi Allah lah yang menciptakan langit dan bumi itu dari tidak ada menjadi ada. Maka dari tidak ada menjadi ada itu namanya bid'ah secara urusan bahasa, secara pandangan bahasa. Nah, ibu jangan stop di sini. Kadang ya banyak orang itu ketika mendefinisikan stop di sini, stop dari pengertian bahasa. Berarti segala sesuatu itu bid'ah, tidak boleh digunakan. Kipas angin bid'ah, ya, mikrofon bid'ah, HP bid'ah. Iya, benar. Itu dari sudut pandang bahasa. Karena tidak ada sebelumnya. Ibu pas waktu lahir ada HP enggak? Tidak ada kan? Baru setelah sekian tahun muncul namanya HP. Maka HP itu bid'ah. Itu dari sudut pandang bahasa. Tapi apakah ini yang diinginkan oleh syariat? Yaitu ungkapan yang sifatnya umum general, sehingga mencakup urusan dunia. Sehingga tatkala urusan dunia itu adalah perkara bid'ah, maka tidak boleh untuk digunakan. Inilah yang sering keliru sebagian besar kaum muslimin di dalam mengartikan bid'ah itu. Padahal ya, yang akan dituntut untuk ditinggalkan itu bukan dari urusan-urusan dunia, tapi dalam urusan agama. Makanya sering saya sampaikan di tempat lain juga, terutama kepada ibu-ibu, jangan stop di sini, jangan stop di pengertian bahasa. Tapi masuklah kita ke ranah istilahnya, biar kita itu lebih paham. Bid'ah yang dimaksud itu bid'ah dari sisi apa? Kalau ibu hanya menyebutkan dari sisi bahasa, sifatnya umum, mencakup semua hal. Berarti ibu tidak boleh pakai sepeda motor. Berarti ibu nanti kalau pergi ke Saudi itu tidak boleh pakai pesawat, cari onta. Nabi itu pergi haji, pergi umroh tuh naik onta, Bu. Termasuk tidak boleh naik kapal laut itu, karena kapal laut tidak dinaiki sama Nabi SAW. Nah, ini contoh orang-orang yang pemahamannya itu dangkal, tidak ngerti bid'ah yang dari sisi pengertian mana yang diinginkan oleh syariat dan yang tercela di dalam syariat kita. Baik. Jadi secara bahasa, bid'ah itu adalah sesuatu yang dibuat yang sebelumnya tidak ada contohnya. Tidak ada contoh sebelumnya. Itu namanya bid'ah. Sedangkan secara istilah, yaitu perkataan Al-Imam Asy-Syatibi, perkataan Al-Imam
Asy-Syatibi di dalam buku beliau yang berjudul Al-I'tisam. Di dalam buku beliau yang berjudul Al-I'tisam, pada juz yang pertama halaman yang ke-50. Ya, karena Al-I'tisam itu jilidnya cuma 2. Tidak tahu kalau yang diterjemahkan. Kalau di rumah saya jilidnya 2. Ya, jadi jilid pertama halaman 50. Apa kata beliau menjelaskan tentang bid'ah, dan ini merupakan definisi yang sangat terbaik yang sering dipakai oleh para ulama ketika mendefinisikan bid'ah. Bid'ah itu adalah thariqatun fid din mukhtara'atun, satu jalan, satu metode di dalam agama. Saya ulangi, Bu. Satu jalan, satu metode di dalam agama. Berarti sudah spesifik di sini. Karena sudah disebutkan urusan agama, berarti urusan dunia tidak masuk ke dalam kategori bid'ah yang dicela. Karena sudah disebutkan di sini secara spesifik fiddin, dalam urusan agama, mukhtara'atun, yang sengaja dibuat-buat. Memang sengaja dibuat. Ya. Sengaja dibuat oleh seseorang, tudahi syar'a, yang mirip dengan syariat. Jadi bid'ah ini mirip dengan syariat, Bu. Amalan-amalan ini mirip dengan amalan yang disyariatkan, tapi pada hakikatnya tidak disyariatkan, cuma dia mirip. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Yang dimaksudkan atau yang diinginkan dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala secara berlebih-lebihan. Yang diinginkan atau yang dimaksudkan untuk beribadah kepada Allah secara berlebih-lebihan. Saya ulangi, bid'ah itu adalah thariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'a yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah, yaitu satu jalan, satu metode di dalam agama yang sengaja dibuat-buat mirip dengan syariat, yang diinginkan atau dimaksudkan untuk beribadah kepada Allah secara berlebih-lebihan. Sementara kita tahu bahwasanya al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam beragama, itu tidak diperbolehkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wal ghulu." Ya, hati-hatilah kalian dengan sifat ghulu fiddin, dalam urusan-urusan agama. Fa inna ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang terdahulu adalah mereka-mereka itu gulu di dalam urusan agama. Jadi mereka itu berlebih-lebihan di dalam beribadah. Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan beribadah secara berlebih-lebihan. Dan itu yang pernah disebutkan ketika ada 3 sahabat datang kepada istri-istri Nabi, bertanya tentang amalan-amalan Nabi SAW. Mereka bertanya bagaimana amalan Nabi, maka diceritakan oleh istri-istri Nabi SAW. Maka ketika mereka mendengar amalan-amalan tersebut, langsung mereka mengatakan ke dalam diri-diri mereka, atau mereka mengatakan kepada teman-teman mereka, ka'annahum taqallu, seolah-olah amalan yang mereka kerjakan itu masih sedikit. Kita kalau dibandingkan dengan Nabi SAW, kata mereka itu jauh. Maka ketiga orang ini pun berazam. Yang satunya akan berpuasa selamanya, tidak pernah berbuka. Yang satunya tidak akan pernah menikah. Yang satunya tidak akan pernah tidur, akan selalu sholat malam.
Kita katakan berpuasa itu bagus, sholat malam itu bagus, ya. Tapi ketika dilakukan dengan secara berlebih-lebihan, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, jatuhlah kita terhadap perkara gulu. Dan itulah yang ditegur oleh Nabi dengan mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak mau mengikuti sunnahku maka dia bukan dari golongan. Nah, bid'ah itu begitu, Bu. Bid'ah itu mereka melakukan ibadah secara berlebih-lebihan. Mereka gulu di dalam beribadah kepada Allah, sehingga menjadikan mereka itu jauh daripada tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap bid'ah itu sesat, tidak ada bid'ah itu yang baik. Baik. Sekarang kita masuk ke pengertian daripada buku atau penjelasan daripada Syekh Abdullah bin Al-Jibrin rahimahullah ta'ala. Ibu perhatikan di situ di buku di halaman 41 ya. Baik, dikatakan di situ al-bid'atu hiya al-muhdatsatu fid din. Bid'ah itu adalah perkara baru dalam agama. Ingat, dalam agama, bukan dalam urusan dunia. Jadi dalam masalah ini, urusan dunia itu tidak ada masalah. Perkara-perkara baru dalam urusan dunia itu tidak ada masalah, selama perkara baru tersebut tidak bertentangan dan mengandung unsur maksiat. Ini kaedahnya. Tidak masalah perkara baru tersebut selama perkara itu tidak mengandung unsur maksiat dan bertentangan dengan syariat Islam. Ini kaedahnya. Aima udifa ila syariatil islamiyati wa ulsiqa biha wa huwa laysa minha. Atau segala sesuatu yang disandarkan kepada syariat Islam, padahal hal tersebut itu bukan daripada bagian dari syariat Islam itu sendiri. Tapi mereka menyandarkan, mereka menisbatkan hal itu kepada syariat, padahal Islam tidak pernah mengajarkan yang demikian. Tidak pernah mengajarkan perkara-perkara tersebut. Contoh, saya kasih contoh. Ada yang disebut dengan sholat rogoib. Ibu tahu sholat rogoib? Hah? Tahu nggak? Nggak tahu? Hah? Jadi sholat goib namanya. Rogoib. Sholat yang dilakukan pada nisfu Sya'ban. Baik, pertanyaan saya, sholat itu disyariatkan atau tidak? Sholat. Perhatikan dulu. Sholat itu disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Tetapi kalau sholat itu dilakukan tidak berdasarkan contoh Nabi SAW, maka hal tersebut berubah menjadi perbuatan bid'ah. Mirip nggak dengan syariat? Mirip. Tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Itulah pengertian bid'ah itu tadi. Tudohi syar'a, mirip dengan syariat. Mirip dengan syariat. Tapi pada hakikatnya dia tidak dicontohkan oleh syariat. Maka menjadilah dia perkara bid'ah. Dan harus dijauhi, harus ditinggalkan. Karena setiap bid'ah itu adalah perbuatan sesat. Contoh azan. Azan itu syariat atau bukan? Syariat. Azan itu digunakan untuk mengingatkan manusia akan datangnya waktu sholat. Toyib. Sholat berapa waktu, Bu? 5 waktu. Sekarang saya tantang ibu. Kira-kira suamimu berani nggak sholat ketika sholat Idul Fitri? Azan ketika Idul Fitri dan qomat. Berani atau tidak? Itu ibadah atau bukan? Syariat atau bukan azan itu? Tapi ketika tidak diletakkan pada tempatnya, maka dia menjadi perkara bid'ah. Paham sampai di sini?
Makanya perkara-perkara bid'ah itu adalah mirip dengan syariat, tetapi dia itu pada hakikatnya tidak sesuai dengan contoh daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu lagi ruku, ibu baca surat Al-Ikhlas, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kan Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu adalah perkataan yang mulia? Iya. Tetapi ketika tempatnya salah untuk dibaca, maka menjadilah perkara tersebut perkara bid'ah. Paham sampai di sini ibu-ibu? Ngerti? Baik. Ya. Jadi disandarkan kepada syariat, padahal itu bukan bagian daripada syariat. Ya. Sawa'un kana dzalika fil aqaid, baik itu berupa akidah, au fil a'malil badaniyah, au fil aqwal, atau berupa amalan-amalan badan ataupun ucapan-ucapan. Mana contoh akidah? Akidah yang bid'ah seperti akidahnya Khawarij. Ya. Apa di antara bentuk akidah Khawarij yang bid'ah? Mereka keluar dari ketaatan pemimpin yang salah. Bagaimana bentuk keluarnya? Berdemo. Maka ibu-ibu belajar manhaj itu biar tahu akidah yang benar. Ternyata demonstrasi itu adalah akidahnya Khawarij, bukan akidahnya kaum muslimin, bukan akidahnya Sunnah. Maka saya heran, ada orang duduk di majelis ilmu, duduk di kajian salaf, tapi nanti kelihatan juga di antara kumpulan orang-orang yang mendemonstrasi pemerintah. Maka kita katakan ini bukan daripada orang-orang yang mengikuti dakwah salaf dengan hakiki. Dakwah salaf itu, ibu mengikuti dakwah salaf bukan sekedar ucapan, bukan sekedar mengikuti kajiannya, tapi benar-benar harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut dengan mengikuti dakwah salaf. Percuma menisbatkan diri kita kepada dakwah salaf, tapi amalan, akidah kita tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh para salaf terdahulu. Ini namanya seperti seorang penyair, kullun yadda'i wuslan bilaila wa laila lam tukiru lahu bid'a. Setiap orang mengaku cinta sama Laila, tapi si Laila mengatakan, siapa mereka kok ngaku cinta sama aku? Akhirnya cintanya bertepuk sebelah tangan. Dakwah salaf itu bukan sekedar pengakuan di lisan ibu-ibu. Sama seperti orang mengaku cinta sama Nabi. Saya cinta sama Nabi. Tetapi amalan dan perlakuan sehari-harinya tidak mencontohkan apakah dia itu benar-benar mencintai Nabi atau tidak. Tidak mencerminkan dia itu cinta sama Nabi. Berbuat bid'ah, melakukan amalan yang tidak disyariatkan. Padahal Allah sudah menegaskan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya, supaya cinta mereka tidak sekedar di lisan, supaya cinta mereka tidak sekedar omongan belakang, supaya cinta mereka itu tidak sekedar klaim yang tidak ada artinya. Maka cara untuk membuktikan cinta tersebut, suruh mereka itu mengikuti sunnahmu, suruh mereka itu mengikuti tuntunanmu, suruh mereka itu mengikuti petunjukmu dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, ucapan maupun perbuatan yang lainnya. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan ayat ini, ya, beliau mengatakan apa? Hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa rasul wa laysa huwa ala tariqo al-muhammadiyah. Ayat ini adalah barometer.
orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi mereka tidak berada di atas jalannya Nabi Muhammad SAW, fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsil amr. Maka ketahuilah orang-orang seperti ini pada hakikatnya dia itu dusta, bohong, ngapusi kalau kata orang sini. Bojo, apalagi? Apa? Bujui, apalagi yang paling kasar? Ada yang paling kasar enggak? Yang paling halus? Yang ngapusi itu kan? Bohong. Ngaku cinta sama Nabi tapi tidak ngikut Nabi. Giliran disuruh meninggalkan bid'ah, alasannya apa? Oh Ustaz, ono sing bid'ah hasanah kok. Ya wonten bid'ah hasanah, ya wonten bid'ah sayyi'ah. Lah kita ngikut ini sing bid'ah hasanah. Giliran ditanya apa itu pengertian bid'ah hasanah sayyi'ah, enggak bisa menjelaskan. Makanya ilmu itu bukan hanya sekedar ditulis, dipahami, dipraktekkan, diamalkan, diajarkan, disampaikan, ditanam di dalam hati, biar kemana-mana itu ilmu itu dibawa, biar bisa menjelaskan kepada orang. Ibu sebagai orang yang mengikuti dakwah salaf harus bisa mencerdaskan umat ini, biar mereka itu tidak salah kaprah dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW, terutama dalam masalah perkara bid'ah ini. Akhirnya timbul fitnah nanti di tengah umat. Salafi itu obral surga dan neraka. Bukan kita obral surga dan neraka. Wong Nabi sudah mengatakan demikian kepada kita kok. Maka ibu-ibu harus bisa menjelaskan. Pede saja menjelaskan. Anggap aja kayak terong gitu mereka itu kalau mereka nanya gitu. Kayak terong, kayak tomat, kayak timun gitu. Nah, itu contohnya ya. Contoh bid'ah secara apa? Akidah. Seperti bid'ahnya Khawarij, seperti bid'ahnya Mu'tazilah, seperti bid'ahnya Jahmiyah. Banyak kelompok-kelompok yang menyimpang itu. Seperti bid'ahnya Qadariyah. Ibu pernah dengar kelompok-kelompok itu kan? Ini kelompok yang akan sering saya ulang-ulang dalam kajian manhaj, biar ibu familiar. Ya, ada namanya Kullabiyah, ada namanya nanti ya Mujassimah, ada namanya Mu'attilah, ada namanya Musyabbihah. Banyak kelompok-kelompok itu. Bahkan para ulama mereka itu menulis kitab-kitab untuk membantah kelompok-kelompok ini karena penyimpangan mereka dari sisi akidah. Baik. Ya. Atau berupa amalan, yaitu tadi sholat. Sholatnya nggak dicontohkan sama Nabi SAW. Nah, puasa, kemudian nazar, berdoa, banyak, dan bahkan itu bisa menghantarkan kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau berupa ucapan-ucapan. Ya, ucapan-ucapan yang bid'ah itu banyak. Ya, perkataan-perkataan yang mengandung unsur bid'ah itu sangat banyak. Walaqad akmalallahu ta'ala hadad dina wa anzala ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi akhir hayatihi qaulahu ta'ala. Dan sungguh Allah telah menyempurnakan agama yang mulia ini dan menurunkan kepada nabinya pada akhir kehidupan beliau, yaitu firman-Nya dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang mana ayat ini sebagai ayat yang menjelaskan tentang Islam itu sudah sempurna. Namanya kalau sudah sempurna, gak butuh ditambah, tidak butuh untuk dikurangi. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala beliau pernah mengatakan begini, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan. Barang siapa yang melakukan bid'ah dalam urusan agama, lalu dia menganggap bid'ah itu sebagai perkara yang baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka sungguh
dia telah terjatuh ke dalam bentuk memfitnah Nabi dan menganggap Nabi itu mengkhianati risalah. Padahal Allah telah menurunkan ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Lalu apa kata Imam Malik di akhir ucapan beliau? Beliau mengatakan, wa man lam yakun yauma idin dinan lam yakun yauma idin dinan. Apa yang pada hari ayat itu diturunkan tidak menjadi agama, maka hari-hari setelahnya pun tidak akan bisa dijadikan sebagai agama. Tidak bisa dijadikan bagian daripada agama. Jadi dengan diturunkan ayat ini, surat Al-Maidah ayat 3 ini, berarti segala apa yang telah dibutuhkan oleh kaum muslimin dari agama ini sudah cukup, tidak perlu ditambah-tambah. Wong kita dapati sunnah Nabi saja banyak yang masih belum kita kerjakan. Siapa di antara ibu-ibu yang mempraktekkan sholat di atas kendaraan? Sholat sunnah di atas kendaraan. Siapa di antara kita yang sekarang suka mempraktikkan sholat pakai sandal? Saya tidak sarankan kalau ibu sholat pakai sandal di masjid, diusir sama takmirnya. Di rumah saja beli sandal skiway itu loh, atau swallow itu loh. Ya. Saya sebut merek aja. Beli sandal jepit itu loh. Ibu pakai sholat. Siapa di antara ibu-ibu yang sering mengamalkan kalau lagi safar, ibu berwudu dengan mengusap hauf? Jarang, itu sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, jelas sunnahnya. Wong terkadang rukso sunnah Nabi yang diberikan kepada kita kalau lagi safar, kita disuruh untuk mengqashar sholat. Banyak orang tidak mengqashar sholatnya, maka malah lebih memilih untuk tetap menyempurnakan sholatnya. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi di antara sunnahnya kalau ibu lagi safar, mengambil rukso, menjamak dan mengqashar sholat, meskipun tempat kita nginap itu dekat dengan masjid, itu jauh lebih utama daripada menyempurnakan sholat kita. Tapi kan banyak di antara kita tidak paham kan? Tidak ngerti. Ustaz, kalau sholat wajib boleh di mobil? Hah? Sholat wajib boleh di mobil? Boleh, selama kita itu tidak menemukan tempat sholat dan waktunya masuk. Tapi kalau bisa berhenti, lebih baik berhenti. Karena hukum asal sholat wajib itu adalah berdiri. Kalau sholat sunnah itu hukum asalnya boleh sambil duduk, meskipun ibu sanggup berdiri. Paham? Hukum asal sholat wajib itu berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, duduk. Tapi hukum asal sholat sunnah itu boleh sambil berduduk, meskipun itu ibu sanggup berdiri. Tapi kalau sholat wajib, lebih baik untuk kita mencari masjid. Tapi kalau sholat sunnah, silakan sholat di atas kendaraan. Nabi SAW ketika beliau sudah berada di atas kendaraannya, berada di atas ontanya, lalu beliau membaca doa, ya, membaca doa naik kendaraan. Setelah itu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Untuk melaksanakan sholat di atas kendaraan. Kita ini jarang yang melakukan demikian sekarang. Sholat sunnah di atas kendaraan. Kalau sholat wajib, kalau kita naik kendaraan umum kan tidak mungkin kita bilang sama pak sopirnya, Pak, berhenti sebentar ke masjid. Yang ada kita diturunkan, ditinggal kita. Waktu itu sakit, terus waktu masa pandemi itu sakit di jalan. Gimana? Waktu itu dalam keadaan sakit, terus dalam situasi pandemi itu Ustaz. Ya nggak apa-apa, kan sakit, ada udurnya. Itu syar'i namanya. Kalau nggak mampu duduk bisa sambil berbaring. Kalau sambil berbaring sudah nggak bisa sholat, berarti butuh disolatkan. Iya kan? Baik. Jadi ibu-ibu, mengikuti sunnah Nabi itu penting. Itu merupakan perkara yang sangat dianjurkan. Baik. Kemudian, makanya tercela orang-orang yang melakukan bid'ah karena dia telah menuduh Nabi SAW itu berkhianat terhadap risalah Islam yang Allah turunkan. Walaqad ballagha Nabi sallallahu alaihi wasallam ma anzala ilaihi min rabbih. Dan sungguh Nabi SAW telah menyampaikan segala sesuatu yang telah Allah turunkan kepada beliau. Tidak ada yang disembunyikan. Semua yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada yang disembunyikan. Sekali lagi Bu, saya katakan, tidak ada yang disembunyikan.
oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkara syariat ini. Ya. Wa alima ashabuhu kulla syai'in yahtajuna ilaihi hatta adabit takhalli. Dan semua itu telah dipahami oleh para sahabat. Segala sesuatu yang mereka butuhkan itu telah dijelaskan oleh Nabi. Sampai-sampai adab di dalam kita itu masuk ke dalam kamar mandi. Diajarkan sama Nabi. Keluar pakai kaki kanan, masuk pakai kaki kiri. Makanya kalau ibu keluar itu jangan sambil loncat kayak main tali. Ibu tahu main tali dulu itu? Ya. Atau main apa namanya bambu yang tek-tek tuk-tuk gitu. Nah, tapi itu pakai satu kaki tuh ya. Masa nggak tahu ibu kalau udah pernah pramuka kayak ibu ini? Ibu pernah pramuka atau enggak sih? Hah? Enggak pernah? Pernah? Ya. Nginapnya di tenda? Enggak. Kalau saya kan pramukanya beda bu. Kegiatannya ikut pramuka. Nanti kalau malamnya nginap di rumah. Itu pramuka top kalau itu. Sampai-sampai adab masuk kamar mandi dijelaskan sama Nabi SAW. Wa nahwi dzalika mimma qad yastahi minhu. Yang mana kita tahu itu adalah perkara yang sebenarnya adalah perkara yang ya agak sedikit malu lah kalau kita bertanya. Wa tufiya wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi illa dzakara lahu minhu ilma. Dan bahkan ketika beliau diwafatkan, Nabi pun telah menjelaskan burung itu bagaimana cara mengepakkan kedua sayapnya, dijelaskan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, itu di catatan kaki boleh lihat nomor 3 halaman 42 itu. Di catatan kakinya apa kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu di situ, laqad tarakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi Muhammad telah meninggalkan kami, wa ma yuharriku ta'irun janahaihi fis sama, dan tidaklah seekor burung dia itu menggerakkan kedua sayapnya di langit, illa adkarona minhu ilma, melainkan Nabi itu telah menjelaskan kepada kita ilmunya. Tuh bayangkan bu, sampai burung yang terbang gimana sayapnya dikepakkan itu Nabi jelaskan, apalagi dalam perkara yang besar. Kalau perkara yang kecil berupa keluar masuk kamar mandi diajarkan, burung itu terbang diajarkan, bagaimana dalam masalah kepemimpinan, bagaimana dalam masalah akidah yang besar, bagaimana yang berkaitan dengan Allah, semuanya telah dijelaskan. Nah, kenapa kita itu menyimpang dari apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW? Jawabannya satu, kita itu jahil, gak belajar, gak tahu ilmunya. Maka dengan duduk di majelis ilmu, kita kan tahu sunnah Nabi SAW itu. Maka benar kata Imam Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, al-jahlu aslu kulli syar'in. Kejahilan, kebodohan itu pangkal dari segala keburukan. Orang jahil itu dia akan melakukan keburukan-keburukan dalam hidupnya karena dia tidak punya ilmu. Wal ilmu aslu kulli syarrin. Sementara ilmu itu merupakan pangkal dari segala kebaikan. Karena dengan dia punya ilmu, dia memahami tentang ilmu, dia akan mengamalkan satu amalan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, disebabkan karena apa? Ilmunya. Oleh karena Tolak bin Hubayb rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama tabi'in, ketika beliau ditanya tentang apa itu takwa, ketika didefinisikan tentang takwa, apa kata beliau? Takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa itu adalah engkau beramal, melakukan amal soleh, meninggalkan maksiat, beserta ilmu, disertai ilmu, dilandasi ilmu, dibarengkan dengan ilmu.
Karena dengan ilmu kita tahu mana itu amal soleh, mana itu kemungkaran, mana itu yang dihalalkan, mana yang diharamkan, mana yang diwajibkan dan mana yang harus ditinggalkan. Dalam rangka kita berharap pahala dan kita menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa. Nah, orang terjatuh dalam perbuatan-perbuatan bid'ah itu, Bu, salah satu sebabnya karena mereka tidak punya ilmu. Bisa jadi mereka punya ilmu, tapi ilmu mereka tidak bermanfaat karena mereka dikuasai oleh hawa nafsunya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fa illam yastajibu lak wa illam yastajibu lak. Apabila mereka tidak mau mengikutimu wahai Muhammad, tidak mau mengikuti petunjukmu, padahal sudah jelas dalil kepada mereka, sudah jelas hujah kepada mereka, dan ini berlaku kepada zaman kita sekarang ini. Disampaikan dalil, disampaikan Al-Quran, disampaikan sunnah, tetap mereka tidak mau mengikuti dalil tersebut, tidak mau tunduk, bahkan lebih tetap condong kepada perbuatan-perbuatan bid'ah mereka. Apa jawaban Allah di situ? Wa'lam atau fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka ketahuilah mereka itu pada hakikatnya sedang mengikuti hawa nafsunya. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa min ghairi hudan minallah. Maka tidak ada orang yang paling sesat di atas muka bumi ini kecuali orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Maka ada dua kemungkinan. Kenapa orang melakukan bid'ah? Satu, karena kejahilan. Jahil, nggak ngerti itu perkara bid'ah, maka perlu dia belajar. Syifa'ul iyyi as-su'al. Obat kebodohan itu, Bu, dengan kita belajar, bertanya kepada ahlul ilmu. Jangan didiamkan. Akhirnya malu bertanya, jalan-jalan jadinya. Ibu lihat orang yang cari alamat. Karena dia malu bertanya, akhirnya dia muter, masuk komplek itu muter, jalan, putar balik. Saya sering lihat itu. Tukang ngantar-ngantar paket itu kayak gitu. Coba dia tanya, padahal saya duduk di situ. Nanya aja, Pak, nomor sekian mana gitu loh. Dia tidak mau nanya. Dia muter, akhirnya muter 2 kali, 3 kali. Maka cara mengobati kebodohan itu dengan kita belajar, bertanya kepada ahlul ilmi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya sama orang yang berilmu kalau kita tidak ngerti. Itu sebab yang pertama, karena kejahilan. Atau sebab yang kedua, karena mengikuti hawa nafsu. Dan mengikuti hawa nafsu itu, Bu, nanti perinciannya itu banyak. Mana contoh mengikuti hawa nafsu? Seperti salah dalam memilih teman, salah dalam bergaul, akhirnya katut. Yang tadinya watuk menjadi wata. Pertama watuk, jatuhnya sekali. Giliran temannya salah, jadi wata. Ini bahaya perkara bid'ah itu. Makanya perkara bid'ah itu perkara yang berbahaya. Tidak ada kebaikan sedikit pun dalam perkara-perkara bid'ah. Makanya Nabi SAW itu, Bu, ketika beliau berkhutbah, lalu masuk pada ucapan beliau, penggalan ucapan beliau, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Apa kata para sahabat? Ketika Nabi mengucapkan amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah, maka para sahabat mengatakan ihmarat aina, mata Nabi itu memerah. Ishtaddat sautu, suara beliau itu diangkat, ditinggikan, seolah-olah beliau itu sedang memberikan semangat kepada pasukan yang ingin berperang, mengingatkan betapa bid'ah itu adalah perkara yang sangat buruk dalam urusan agama. Makanya ibu-ibu jangan fobi dengan kata-kata bid'ah itu, karena itu bagian daripada kita menjaga agama yang mulia ini. Ya, oke lah kalau kita misalkan kita ceramah di satu tempat, mungkin masih belum siap untuk mereka mendengar kata-kata bid'ah, paling tidak pakai bahasa yang lebih halus, yaitu amalan ini tidak dicontohkan, tidak ada tuntunannya. Kalau mereka sudah siap untuk menerima kata bid'ah itu, sudah. Kayak ibu nih, ceplos-ceplos saja saya ngomong bid'ah. Meskipun mungkin ada di antara ibu, kok panas Ustaz, kok bid'ah-bid'ah terus, nggak apa-apa. Memang sengaja saya panaskan telinga itu. Semoga tersinggung memang. Saya berharap ibu-ibu tersinggung dengan
kata-kata bid'ah yang sering saya ucapkan. Biar ibu tidak fobi lagi dengan kata-kata ini. Baik. Kemudian dikatakan di sini, walaqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna ummatahu sawfa tattariqu ala 73 firqah. Dan Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita bahwasannya umat beliau akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ingat, 73 ini Bu, ini dulu. Kalau sekarang mungkin sudah 1000. Ini dulu. Sekarang banyak tarekat yang semua aneh-aneh. Ya, banyak sekarang itu. Ibu kalau masuk dalam dunia sufi, waduh, luar biasa. Di antara pokok dasar akidah sufi itu Bu, sufi itu adalah mengedepankan yang namanya tidak masuk akal. Jadi sesuatu itu nggak masuk akal gitu. Ya, jadi kalau ibu nggak gila, kalau masuk sufi belum masuk ke dalam tahap tinggi, harus gila dulu baru jadi sufi gitu. Ya. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidaklah orang belajar ilmu kalam yang itu bagian daripada sufi. Siang harinya masih waras, malam hari sudah gila. Karena nggak masuk akal. Ada orang jasadnya di Indonesia, terus dia sholat di Mekah. Ih, mati orang kayak gini bro. Gak ada ceritanya. Sholat di udah sholat zuhur, anunya kiainya, sholatnya di Mekah. Bu, di sini jam 12, di Mekah masih jam 8. Emang sholat apa di Mekah jam 8? Sholat duha. Sholat duha namanya kayak gitu. Subhanallah. Tapi ya sebagian orang itu ya haho saja. Makanya saya sedih melihat kaum muslimin. Mereka mau dibodoh-bodohi gitu. Kita ini ya sudah dibodoh-bodohi oleh para tidak normal. Dibodoh-bodohi pula sama ibu. Kebanyakan nonton Aladin, karpet terbang. Bu, nggak ada karpet terbang tuh Bu, yang ada piring terbang. Dan ibu yang membuat piring terbang itu. Ya, paham Bu? Yang ada itu piring terbang. Ibu yang buat piring terbang itu. Yang mengamuk sama suami, shoot terbang. Ya, makanya saya sarankan kepada para suami itu ya, kalau bisa beli piring jangan beli piring yang pecah belah. Piring yang plastik aja, nggak apa-apa, dilempar sudah. Yang belanja istrinya. Hah? Yang belanja istrinya. Makanya suami yang harus berbelanja juga. Biar diberi piring itu piring plastik saja. Baik. Jadi Nabi sudah mengabarkan kepada kita bahwasanya kaum muslimin itu akan berpecah belah menjadi 73 golongan, dan itu telah dikabarkan oleh Nabi SAW. Ya, di dalam hadis-hadis beliau, di antaranya dalam hadis, ibu lihat di catatan kaki nomor 4. Ya. Di situ disebutkan apa? Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi berpecah belah menjadi 71, Nasara berpecah belah menjadi 72, sedangkan kaum muslimin itu berpecah belah menjadi 73. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di api neraka kecuali satu. Baik, ibu garis bawahi kulluha finnar illa wahidah itu. Biar ibu nggak salah kaprah. Ibu garis bawahi, itu Bu ancaman. Bukan sebagai jazm, bukan sebagai penetapan pasti masuk surga. Enggak. Itu hanya ancaman. Sifatnya itu sebagai al-wa'du. Al-wa'id. Ancaman. Nah, hadis ini yang sering salah dipahami oleh kaum muslimin itu, yang mengatakan tuh salafi itu obral neraka katanya. Siapa yang obral neraka? Enggak ada yang obral neraka. Kita hanya menyampaikan dalil, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu diancam. Kalaupun masuk neraka, dia tidak menjadi penghuni yang kekal, tergantung bid'ahnya.
Karena bid'ah itu ada yang tarafnya hanya sampai dosa besar, ada bid'ah itu yang tarafnya sampai kepada kekufuran. Kalau bid'ahnya sudah sampai pada taraf kekufuran, itulah yang mengeluarkan dari Islam dan bisa mengekalkan di dalam api neraka. Tapi kalau bid'ahnya masih dalam tahap yang bukan kekufuran dosa besar, kalau dia nanti memang meninggal dalam kondisi melakukan bid'ah seperti itu, paling diadab, setelah itu dikeluarkan lagi. Tapi apa enaknya kita mampir neraka, Bu? Enak mampir neraka itu. Yang mana neraka itu panasnya 70 kali lipat daripada api dunia. Ibu lihat bagaimana kalau api itu sudah membakar seluruh perkampungan. Tidak ada yang mampu untuk menghelakannya. Kita hanya bisa pasrah. Itu pun sudah sangat panas api itu. Bagaimana sekarang api neraka yang dipanaskan oleh Allah Ta'ala sebanyak 70 kali lipat, sehingga warnanya itu hitam legam. Sangat legam hitamnya itu. Lebih hitam daripada baju ibu yang ibu pakai. Panas. Nah, Nabi sebutkan siapa yang mereka itu, satu golongan yang selamat dari api neraka itu. Man hiya ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Qala al-jamaah, yaitu mereka adalah al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, ma ana alaihi washabi, yaitu mereka-mereka yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau dulu Nabi Muhammad hanya mengatakan apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau di zaman sekarang ibu harus tambah satu, yaitu sesuai dengan pemahaman salafus. Harus dipahami dengan pemahaman salafus soleh. Gak bisa ibu memahami sunnah itu kalau tidak dengan pemahaman salafus soleh. Paham sampai di sini ibu? Tinggi. Baik. Kemudian dilanjutkan di sini. Wa ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam yusaddiquhul waqi', dan tidaklah apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis tadi, melainkan itu sekarang itu terjadi. Karena Nabi SAW itu berbicara dengan wahyu, Bu, bukan dengan hawa nafsu. Apa yang Nabi kabarkan kepada kita satu persatu itu mulai terlihat, mulai kita rasakan, mulai terbukti. Betul atau tidak? Ibu coba lihat tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu salah satunya adalah taqarrubus suq, mendekatnya pasar. Apa pasar yang dimaksud dengan pasar yang mendekat itu? Itulah yang disebut dengan e-market. Pasar online itu loh, Bu. Yang apa namanya, COD itu loh. Ya. Yang iklannya di mana-mana itu. Itu pasar atau bukan? Pasar. Karena definisi pasar itu mempertemukan penjual dan pemberi, dan ada barang. Ada barangnya nggak di situ? Ada. Pembayarannya di mana? Bisa COD atau secara transfer. Itu namanya pasar, Bu. Kalau dulu ibu mau ke pasar, keluar rumah naik motor, Bu. Kalau sekarang pasarnya nggak perlu. Ibu naik motor, cukup ibu berbaring-baring di rumah, atau kata orang-orang sekarang itu apa namanya, mager ya? Lagi mager ambil HP, cari minimarket terdekat, belanja, ya kirim, datang, nggak perlu keluar rumah. Nah, ini lama-lama kena penyakit rematik ya. Padahal di antara manfaat keluar rumah itu, Bu, menjadikan tubuh itu bisa gerak. Saya tuh paling nggak puas kalau belanja kebutuhan dapur itu di mana? Di online itu. Lebih enak pergi ke pasar, Bu, cium bau ikan, cium bau terasi, gitu kan? Itu suasana klasik. Ibu cari di Saudi bau ikan kayak itu, ke bau terasi itu nggak ada. Indonesia aja.
Belum lagi penjualnya, pembelinya, subhanallah tawar menawar. Ya, ditinggal pura-pura nggak mau beli, contohnya balik lagi. Ya. Banyak kayak gitu. Pengalaman Ustaz. Enggak, saya lihat aja. Iya, saya tak mengalami, saya lihat gitu. Iya. Ini lalu kayak, oh ini kayaknya balik nih orang ini, bentar lagi balik nih. Jalan deh, balik beneran. Saya alhamdulillah, saya kalau belanja di pasar, saya cuma sekali nawar. Kalau sudah saya bayar. Karena dalam benak saya tuh menanamkan sifat saya ingin bersedekah kepada orang yang menjual. Tapi kadang-kadang kita nih nemen, berapa harganya? 10.000, oh murah, kalau 5.000 ini. Nemen, Kiptelit bin Medit ini. Kasihan. Tapi heran kalau sudah belanja ke supermarket nggak mau, nggak berani nawar. Berani nawar nggak Bu? Kasihan. Baik. Kemudian dikatakan di situ, ya sudah terbukti sampai sekarang, sudah banyak. Dan Ibu bisa lihat kan berbagai macam kelompok toh, betul tidak? Mulai dari kelompok yang tidak mau terima hadis, hanya bersimpu pada Al-Quran, ya. Bersimpu pada Al-Quran. Oh saya tidak mau terima hadis Al-Quran aja. Akhirnya apa? Menghalalkan jual beli anjing. Karena nggak, yang dia haramkan itu kan memakan anjing. Kalau jual belinya nggak apa-apa. Bahlul gitu. Nggak tahu saya bahasanya apa itu. Ya jelas lah. Kalau sesuatu sudah diharamkan itu nggak boleh dijual beli. Kaidah dalam agama kita Bu, Allah itu kalau sudah mengharamkan sesuatu dikonsumsi dijual beli itu nggak boleh. Contoh, Allah mengharamkan khamar, minuman keras, mau dalam bentuk jenis apapun namanya, mau itu orang tua kah? Ya, mau itu orang muda kah? Ya, merek orang tua atau merek orang tua itu? Iya. Mau itu dalam bentuk mereknya RUM kah? Yang sering dipakai di kue-kue itu loh. Ya, mau itu mau namanya vodka kah apa? Namanya yang memabukkan. Kalau sudah memabukkan itu haram, dijual nggak boleh. Hasilnya pun haram. Ya. Ustaz saya nggak minum, saya jual. Ya sama aja. Kaedahnya itu innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Allah kalau sudah haramkan zatnya dijual, dikonsumsi tidak boleh. Ya. Itu kaedahnya. Sampai kemarin ada satu ustadz lucu. Ustadz lucu, subhanallah, padahal dia itu ya belajar di salah satu cabang universitas Saudi yang ada di Indonesia. Apa kata dia? Riba itu boleh selama ridho sama ridho. Ya apa ridho? Apa ridho? Oh jelas hasil dalilnya jelas dalam Al-Quran Allah mengharamkan riba. Maka kalau ada ibu dengarkan orang-orang seperti ini, tinggalkan. Tidak cocok diambil ilmunya. Tidak jelas orang-orang kayak gitu tuh. Aneh gitu loh. Faqad dhaharil bid'ah aqdiyah. Maka telah bermunculan sekarang ini bidah-bidah dalam bidang akidah. Mana contohnya? Ya. Arafah as-salaf bi asma'i munasibah ka bid'ati khawarij, seperti bid'ah khawarij. Khawarij itu Bu, kenapa dikatakan khawarij? Itu berasal dari kata khuruj. Khuruj itu artinya dia keluar dari ketaatan yang sah. Mereka dikatakan khawarij karena mereka keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah. Sementara kita taat kepada pemimpin yang sah dalam hal yang ma'ruf itu boleh, dan itu bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik. Apa? Kalau nggak di demo kenapa? Kalau nggak di demo pemimpinnya makin zalim, biarkan dia zalim. Di zaman Imam Ahmad ketemu sama pemimpin yang bernama Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu bukan di zaman Imam Ahmad. Di zaman Abdullah ibn Umar, zaman sahabat, ketemu dengan pemimpin yang namanya Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf ini tahu membunuh ulama, mencongkel mata para ulama, memutilasi para ulama. Tapi apa kata Abdullah ibn Umar ketika datang rakyat Irak kepada Abdullah ibn Umar, yang Abdullah ibn Umar tinggal pada waktu itu di kota Mekah? Apa kata beliau? Tetap dengar dan taat kepada pemimpin kalian, tidak boleh memberontak. Ibu mau salahkan sahabat? Saya tanya, pemimpin kita apakah seperti itu sekarang? Seperti itu atau tidak? Ini sikap Ahlus Sunnah, Bu. Dia tidak membunuh para ulama. Adzan masih dikumandangkan. Ibu belum ketemu sama Hajjaj bin Yusuf, belum ketemu dengan pemimpin yang terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, di penjara, di apa segala macam. Tapi para ulama tetap mengatakan, tetap dengar dan taat. Makanya ada sebuah kaidah dalam akidah Ahlus Sunnah. Apa kata mereka? Ya, sultanun jair khairun min fitnatit tadum. Pemimpin yang zalim itu masih lebih baik daripada fitnah yang berkepanjangan akibat dari penggulingan pemimpin. Saya mau tanya Ibu, Mesir sampai sekarang baik Mesir itu? Tidak baik. Irak sampai hari ini tidak ada namanya. Mana kisah katanya Baghdad, kisah 1001 malam dari Baghdad itu sekarang? Hancur. Tidak ada tersisa. Bagaimana Libya? Ya. Mana Libya sekarang? Mana Suriah sekarang? Ibu mau negara ibu itu seperti negara-negara itu sekarang? Itu keluar dari orang-orang yang tidak mengerti tentang sunnah Nabi SAW. Ibu tahu ketika di zaman Mesir itu, para ibu-ibu ya, saya kasih tahu ibu. Di zaman Mesir ketika Husni Mubarak menjadi pemimpin, dia zalim, dia diktator, dia kasar kepada rakyatnya. Akhirnya mereka sepakat untuk menggulingkan Husni Mubarak, naik Morsi jadi pemimpin, dibunuh sama orang-orang yang mendukungnya. Sekarang apa yang terjadi? Tidak baik Mesir sampai hari ini. Perang terjadi di mana-mana. Itu contoh. Kita harus bersabar dengan pemimpin kita yang zalim. Nah, orang-orang yang mendemo pemimpin itu, kita katakan dia keluar dari ajaran Nabi SAW. Nabi tidak pernah mengajarkan demikian. Bagaimana ajaran salaf kepada kita terhadap pemimpin yang zalim? Kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, "Idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam annahu sahib kata Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibal hawa wa idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah." Kalau kalian melihat seseorang mendoakan keburukan kepada pemimpinnya, maka ketahui dia pengikut hawa nafsu. Tapi kalau kalian melihat ada seorang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, berarti dia itu adalah orang yang berada di atas sunnah. Karena mendoakan kebaikan kepada pemimpin, lalu pemimpin itu baik, yang akan merasakan manfaatnya yaitu seluruh masyarakat. Yang kedua, jangan salahkan pemimpin. Pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Rakyatnya zalim, pemimpinnya zalim. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kita sendiri zalim. Ya. Kita sendiri zalim. Bagaimana dengan pemimpin kita? Tidak usah jauh-jauh lah. Terkadang pasangan kita itu sebagai ujian bagi kita. Ya zalim kepada kita. Mungkin karena kita berlaku zalim. Tidak usah cari kambing hitam, Bu. Ibu-ibu tidak perlu mencari kambing hitam. Oh, pemimpin kita zalim, pemimpin kita masih memberikan kita sholat. Bayangkan ibu sholat di Palestina, Bu. Ibu lihat rudal ke atas itu lalu sholat, Bu. Kita walhamdulillah ada di mana-mana. Masjid masih aman.
Hanya sekedar naikin BBM lalu dibilang zalim. Semua negara naik BBM. Semua negara naik BBM. Tidak ada negara yang tidak naik BBM itu mengikuti pasar dunia kok. Bukan kita yang mengatur BBM itu. Negara yang mengatur, dunia yang mengatur BBM itu. Kalau naik harga minyak ya naik dengan BBM-nya. Tapi di balik BBM dinaikkan, apakah pemimpin tidak memberikan solusi? Diberikan bantuan kepada kita. Diberikan ini segala. Kalaupun itu tidak sampai bantuan itu kepada kita, maka doakanlah supaya mereka bertobat dan minta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap Ahlus Sunnah. Bukan mencaci maki di atas mimbar, bukan mencaci maki di pengajian. Iya, mencela pemimpin di media sosial. Ini tidak menunjukkan sikap Ahlus Sunnah yang sejati. Ini contoh adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ini sikap saya tegas kepada pemimpin. Kalau ada di antara para ibu-ibu tidak setuju dengan sikap saya, ini saya sampaikan berdasarkan dalil. Ya, ini apa yang saya sampaikan berdasarkan dalil. Terlalu banyak hadis-hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari menjelaskan, ya, isma wa tuti, dengar dan taat, wa in duriba dhahru wa in ukhida malu. Apabila punggungmu dipukul, hartamu diambil, tetap dengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Itu sikap Ahlus Sunnah. Adapun memberontak keluar dari pemimpin yang sah dengan alasan ini kan negara demokrasi, kan diperbolehkan mengkritik, berarti Anda setuju dengan adanya demokrasi. Sementara demokrasi itu bukan sistem pemerintahan Islam. Andai kata Islam diterapkan di negara kita, Bu, yang mencuri potong tangan gak ada yang mencuri, yang membunuh dipenggal, itu di hadapan halayak ramai dilakukan setelah sholat Jumat, ketika kaum muslimin berkumpul. Gak ada yang berani mencuri, gak ada yang akan berani membunuh. Karena mereka pasti akan takut dengan hukum Islam itu. Tapi lihatlah, apakah negara demokrasi itu memberikan keamanan kepada kita? Banyak yang mencuri masuk penjara, setelah itu keluar mencuri lagi. Banyak yang membunuh, setelah itu keluar penjara membunuh lagi. Karena mereka merasakan, oh penjara saat ini. Ngapain takut? Atau paling juga setiap tahun dapat remisi, 17 Agustus remisi, ketika Idul Fitri remisi, betul atau tidak? Remisi. Yang tadinya divonis 15 tahun karena banyak remisi-remisi, totalnya ternyata 9 tahun. Tapi Islam, an-nafsu bin nafs, yang membunuh dibunuh, dipenggal. Nabi mengatakan, Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Itu Islam. Maka pernah diceritakan kami diceritakan sama teman kami yang ada di Madinah itu. Pernah satu ketika ada sepupunya raja itu, dia menembak salah satu polisi di Saudi. Akhirnya keluarga polisi itu menuntut supaya dia dikisos. Sampai keluarga raja datang kepada keluarga yang terbunuh ini untuk memberikan harta, meminta supaya dimaafkan sepupunya. Tidak dimaafkan, sampai hari H mau dipenggal kepala sepupunya kerajaan ini. Tinggal satu langkah yang akan dilakukan oleh Al-Gojo untuk memenggal kepala ini, barulah dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh ini. Apa kata keluarga itu? Saya ingin memberikan pelajaran kepada seluruh masyarakat, terutama kepada raja. Hukum Islam itu tidak memilih, tidak pandang bulu. Siapapun yang bersalah harus dihukum. Itu hukum Islam, Bu. Beda sama hukum yang diterapkan dalam negara demokrasi. Namun kalau kita sudah hidup di negara seperti ini, ya sudah, kita taat kepada pemimpin kita. Selama hal-hal itu perkara yang baik, tetap kita taat. Karena di balik ketaatan kita kepada pemimpin, itu merupakan ibadah di sisi Allah Ta'ala. Contoh, pemimpin suruh ibu pakai helm, ya pakai helm. Ya pemimpin suruh kita itu pakai SIM, ya pakai SIM, Bu. Nanti jangan sen kiri belok kanan. Itu namanya tidak taat aturan namanya, Bu. Akhirnya yang bawa mobil, yang bawa motor nih bingung, ini mau kemana ibu-ibunya nih? Main teka-teki nanti. Sudah ditabrak, yang ibu-ibunya salah, dia yang marah. Sudah lawan arus, marah pula. Subhanallah. Baik. Kemudian kita lanjutkan sedikit di sini. Wal Qadariyah, begitu pula Qadariyah, Jahmiyah, dan yang semisalnya ibu bisa baca di situ, ya di mana semua itu merupakan contoh-contoh kelompok yang memiliki akidah
ya akidah yang menyimpang daripada akidah Ahlus Sunnah. Karena kalau saya mau terangkan satu-satu akidahnya itu terlalu banyak. Contoh Murji'ah, di situ disebutkan Murji'ah. Murji'ah itu satu kelompok yang mengatakan amal itu tidak mempengaruhi iman, maksiat tidak mempengaruhi iman. Jadi ibu mau maksiat mau beramal sama aja, iman ibu tetap sama gitu. Sementara amal itu mempengaruhi tingkat keimanan seseorang. Dan yang semisalnya ya daripada apa yang dijelaskan oleh beliau di situ. Nah, kemudian ibu perhatikan di situ di bagian yang terakhir halaman 43 paragraf terakhir. Wa hakadha yuqal fil bid'ah al-amaliyah. Maka begitu pula dalam bid'ah yang sifatnya amaliyah. Kalau tadi kan akidah, betul? Sekarang amaliyah. Allati da'a ilaihi al-khurafiyun. Yang mana orang-orang yang khurafat itu mengajak kaum muslimin untuk melakukannya. Wal muqalliduna ka bid'il mawalid, yaitu seperti bid'ah maulid. War raghaib, seperti salat raghaib. Ibu tidak pernah dengar salat raghaib, ini bahaya. Iya, di situ ada salatnya, salat raghaib namanya. Ya, salat raghaib. Wal ibadat allati lam tarid fi syar'i, dan begitu pula ibadah-ibadah yang belum datang dari syariat. Mimma yata'allaqu bis sholawat, ketika sholawat, banyak sholawat yang tidak datang dari Nabi SAW. Ada sholawat penggugur utang, ada sholawat inilah. Di Nabi itu ditanya, sholawat terbaik ketika bersolawat kepada beliau apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu disebut dengan sholawat apa? Ibrahimiyah. Itu sholawat terbaik untuk bersolawat kepada Nabi. Jadi kalau ibu mau bersolawat kepada Nabi, bersolawatlah dengan sholawat apa? Ibrahimiyah. Awil janais, begitu pula ketika dalam masalah jenazah. Ini lebih banyak lagi. Orang mati diazanin. Akhirnya nanti kalau dia bangkit mau sholat gimana? Kabur orang bu. Azan itu untuk orang hidup. Dan yang semisalnya, ya, dari bid'ah-bid'ah yang sifatnya amaliyah. Begitu pula bid'ah yang sifatnya ucapan ataupun yang semisalnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di situ, wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu dia itu masuk ke dalam api neraka. Nah, inilah yang bisa kita ambil dari poin yang kedua, yaitu berkaitan dengan meninggalkan bid'ah. Jadi intinya bu, bid'ah itu semuanya apa? Sesat. Harus ditinggalkan. Tidak ada yang baik. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke poin yang ketiga, yang mana poin ketiga itu berjudul watarkul khusumat wal julus ma ashabil ahwa, meninggalkan perdebatan dan berkumpul bersama pengikut hawa nafsu. Insya Allah ini pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya, saya persilakan. Silakan kalau mau bertanya saya silakan. Hah? Ada yang tanya? Ditulis boleh? Ada apa? Sudah maju. Sudah maju. Orangnya Sini aja bu, biar aku gimana bisa. Ya. buku paket.
Tapi saya tidak datang, Pak. Diulang Bu. Kalau ada buku yang isinya menjelaskan tentang tarekat, terus ada hadis-hadisnya juga, itu baiknya bagaimana? Ya, kalau bukunya dibakar saja. Ya, dibakar aja. Kalau sudah pernah mengikuti Ustaz, Sudah tobat sama Allah Ta'ala, gitu aja. Belajar yang benar. Tinggalkan tarekatnya. Nanti ibu jadi wali majdud gitu. Tinggal, sudah bertobat sama Allah Ta'ala. Kembali kepada akidah yang benar, kepada contoh yang benar. Ya, tidak perlu kita mengikuti hal-hal demikian. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Terus yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Maulid. Jadi sebisa mungkin ibu itu kalau memang bisa untuk menetapkan identitas kepada penghuni perumahan tempat tinggal ibu, itu lebih bagus. Ya, karena kita itu mau sampai kapan akan kita beralasan dengan udzur gitu loh. Karena ibu kan harus mencari-cari alasan terus, udzur. Nanti orang itu akan suudzon sama kita, sehingga jangan membuka pintu suudzon. Kalau sudah buka pintu suudzon, itu akan fitnah yang ada. Sebaiknya ibu sampaikan dengan terus terang, mohon maaf, setelah saya belajar begini-begini, untuk acara-acara seperti ini saya tidak ikut. Tapi kalau acara gotong royong, ibu PKK, nggak apa-apa ibu ikut. Ya, tidak ada masalah. Apalagi kalau misalkan ada giliran pengajian ibu PKK, nggak apa-apa ibu ikut. Bahkan ibu adakan di rumah ibu, lalu undang Ustadz Salaf yang ngisi. Urusan mereka mau terima atau tidak itu urusan dia nanti. Yang penting ibu sudah berupaya untuk menyampaikan hidayah kepada mereka. Jadi nggak perlu kita ikut. Ya, tetapkan identitas. Seorang muslim itu harus dia menetapkan identitasnya. Jangan ibu kayak pramuka, sana senang sini senang. Ya, jangan kayak, harus tetapkan identitas itu loh, biar orang itu pun akan paham ibu dan akan bertoleransi kepada ibu. Insya Allah kalau niat ibu baik, niat ibu benar-benar ingin menjaga diri dengan hal-hal yang seperti itu, Allah akan memudahkan ibu. Ya, itu akan dimudahkan sama Allah Ta'ala. Tidak perlu keluar dari grupnya. Ya, selagi ibu masih bisa memberikan manfaat di dalam grup itu, mungkin men-share potongan-potongan kajian, men-share tulisan-tulisan, tidak apa-apa. Ya, berada di grup itu, kemudian ibu share kebaikan. Kalau memang ibu tidak sanggup untuk berada di dalam grup tersebut karena mungkin banyak syubhatnya, itulah mungkin ibu baru bisa keluar dari grup tersebut. Tapi kalau itu adalah grup informasi, grup apa, ya udah, grup informasi itu Bu, sekedarnya saja dibaca. Kalau ada informasi penting dibaca. Kalau tidak ada ya sudah, tidak usah dibuka. Gitu aja. Di silent saja selama setahun gitu kan. Ya, notifikasinya nggak perlu keluar. Gitu aja. Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bayi baru lahir diapain? Diadanin. Orang adzan itu Bu untuk sholat Bu, bukan untuk bayi. Meskipun untuk bayi nggak perlu diadanin. Yang dicontohkan sama Nabi, bayi baru lahir itu ditahnik. Tahu tahnik? Papak kurma. Tapi jangan kurma yang besar itu dimasukin ke mulutnya nanti. Iya, itu loh yang telah dipapai, ambil dikit aja dioles di langit-langit, sudah dikeluarkan. Itu sunnah Nabi. Dipapah, ditahnik, diberi apa, diakikah, dikasih nama. Tidak disebutkan di dalam masalah-masalah kelahiran bayi itu, para ulama menyebutkan tentang adzan. Ya. Tidak disebutkan. Ya. Jadi cukup untuk tahnik saja, dijalankan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu lebih afdol. Karena ingat ya, adzan itu digunakan untuk mengabarkan kepada kaum muslimin tentang
masuk waktu sholat. Ya. Bisa dipahami? Ya. Saya sering sampaikan kepada perawat itu pas waktu anak saya lahir itu kan, saya sampaikan kepada perawat disuruh adzan, Bapak monggo kalau ingin adzankan, oh nggak perlu diadzankan Bu, saya bilang tuh, nggak perlu diadzankan, anak itu didoakan aja. Perawatnya ya mangguk-mangguk saja gitu. Sampaikan apa aja, jadi tidak perlu. Wallahu a'lam. Ini kita jawab pertanyaan dari ini ya, yang ditulis ini. Pertanyaannya, saya berjamaah di musola dan masbuk. Ternyata saya baru tahu kalau para makmum laki-laki semua masbuk. Apa sah sholat saya dalam berjamaah? Intinya imamnya adzan, iqomah, lalu sholat duluan, tak menunggu makmum. Lalu ada makmum datang langsung mengikuti sholat imamnya sendirian dan duluan sholatnya. Sahkah sholat berjamaah kami? Imam sholat duluan tanpa menunggu makmum, setelah mendapatkan 1 rakaat baru datang makmum 1. Sahkah sholatnya? Jawabannya sah. Ya, ini ada dua kasus sebenarnya. Bisa jadi memang makmumnya yang telah datang, atau bisa jadi imamnya yang duluan atau kecepatan gitu loh. Kalau ditanya secara sah, ya apa yang terluput dari kita sholat berjamaah berapa rakaat, maka tinggal disempurnakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Saat ini saya mempunyai seorang putri. Berarti sebelumnya nggak punya putri, Bu? Yang sudah mempunyai calon suami pilihannya. Namun kami keluarganya memiliki pemahaman yang berbeda. Pemahaman yang berbeda dengan calon suaminya maksudnya ya. Apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua? Seberapa besar dampak perbedaan pemahaman dalam membina rumah tangga? Jika terjadi perbedaan pendapat dalam perkara agama dengan suami, misalkan penentuan sholat Id, apa yang harus saya lakukan? Maksudnya saya di sini istrinya atau orang tuanya? Anaknya mungkin ya. Baik. Pertama, orang tua itu wajib mengarahkan anaknya untuk mencari dan memilihkan calon yang terbaik. Termasuk dalam hal ini mencarikan yang kalau bisa sefrekuensi dengan anaknya tersebut. Kalau anaknya itu memilih calon yang ternyata berbeda, ibu usahakan ingatkan, sampaikan, berikan gambaran nanti ke depannya seperti apa. Karena terkadang putri kita itu, dia itu memandang dengan pandangan yang pendek, ya namanya kan anak masih muda, Bu ya. Kan daya tangkapnya, pengalamannya kan tidak sepanjang orang tuanya kan. Diskusi sama anak itu penting, berikan masukan. Ya. Sebisa mungkin berdiskusi dengan kepala dingin, dan jangan sampai kita itu mendiskusikan hal seperti ini dengan cara kita ya adu urat, ya, saling besar-besaran urat, nggak perlu. Dengan kepala dingin dalam kondisi santai gitu, ya diskusikan. Lalu seberapa besar dampak perbedaan pemahaman dalam membina rumah tangga? Ini dampaknya besar, Bu. Karena bahaya nanti, otomatis istri itu akan katut terhadap suaminya. Karena jarang juga kita dapati suami katut istri. Biasanya istri yang katut kepada suaminya, itu yang kebanyakan. Kalau ada yang suami katut istri, itu sekian dari sekian persen, tidak terlalu banyak. Tapi kebanyakan itu istri yang mengikuti suami.
Nah, kalau sudah terjadi perbedaan pendapat seperti ini itu bahaya nanti. Termasuk dicontohkan di sini penentuan sholat Id. Akhirnya kita itu ya di satu sisi kita itu dihadapkan dengan taat kepada suami, di satu sisi kita dihadapkan dengan taat kepada Allah. Hukum asal taat kepada Allah lebih utama. Kalau ketaatan kepada suami itu adalah perkara yang bermaksiat kepada Allah. Maka sebisa mungkin cari yang satu pemahaman, satu frekuensi, satu manhaj. Itu penting, satu akidah. Supaya rumah tangga anak kita itu menjadi rumah tangga yang nyaman, rumah tangga yang baik, rumah tangga yang... Saya sering mengistilahkan begini, Bu. Kita itu jangan terlalu menambah PR dalam rumah tangga itu. Jangan terlalu banyak PR-nya. Ya, mana contoh banyak PR-nya? Selain istrinya diajar, mertuanya diajar, orang tuanya pun diajar. Itu PR namanya, Bu. Kalau mau ngajar itu cukup sedikit yang diajar. Istrinya sudah tidak perlu diajar lagi, tinggal diarahkan. Ya, mertuanya mungkin atau orang tuanya yang sudah ngaji, alhamdulillah, tinggal mertuanya aja nanti. Ini enggak semua diarahkan. Istri diarahkan, mertua diarahkan, orang tua diarahkan. Maka sebisa mungkin jangan terlalu banyak PR di dalam rumah tangga itu. Itu yang sangat dianjurkan oleh para ulama. Jadi kalau saran saya, diskusi ya pertama, Bu, ya, ngobrol sama anaknya, berikan pandangan, kasih gambaran. Namanya anak-anak itu, ya namanya anak-anak, pengalaman mereka belum banyak seperti kita, maka berikanlah pengalaman-pengalaman tersebut sebagai bentuk mereka itu bisa istilahnya apa ya, mengevaluasi pilihannya sudah benar atau tidak, ya supaya mereka itu benar-benar bisa menjalankan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Tapi begini yang bisa saya sampaikan ya. Tergantung pemahamannya berbeda sampai di mana. Kalau dalam masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah, maka ya sebaiknya ya kita berlapang dada dalam masalah itu. Tapi kalau itu dalam masalah yang besar, akidah, maka sebagian para ulama mengatakan boleh untuk meminta cerai kepada suami. Gimana? Tahnik, ya. Kenapa tahnik? Anak saya itu kan menikah, bukan mungkin yang satu istrinya itu kan. Saya sudah mengingatkan tidak perlu diadani, berikan kurma saja tahnik. Tapi tetap karena mungkin cenderung ke istrinya jadi mau nggak mau diadani. Terus kemudian saya sudah ingatkan juga seperti menanam karyani gitu. Iya. Tidak perlu berlebihan, yang penting sudah ditanam saja. Tapi ya mengikuti yang perempuan ya saya sudah lepas diri bagaimana Ustaz? Ya sudah, ibu kan sudah menunaikan apa yang menjadi kewajiban ibu. Tinggal ibu berdoa kepada Allah. Semoga mereka diberikan hidayah. Itu saja. Ya, tinggal kita berdoa semoga Allah memberikan hidayah. Ada wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa kami sampaikan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.